Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagaimana puasanya hari ini? Semoga puasanya lancar ya sampai azan maghrib tiba. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum belajar, kita awali dengan membaca doa belajar dan tadarusnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca doa mulai. Membaca doa selesai. Disimak ya video yang ibu berikan hari ini. Hari ini Rabu 28 April 2021 kita akan belajar materi pembelajaran tematik tema 9 Kekayaan Negeriku, subtema 1 Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran 4, 5, dan 6 di kelas 4B. Disimak ya video yang ibu berikan hari ini. Selamat menyimak. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tertulis. Tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi berbagai sumber energi dan perubahan bentuk energi. Tujuan pembelajaran keempat, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran kelima, siswa dapat mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. Hak manusia terhadap pemanfaatan lingkungan. Lingkungan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dengan memanfaatkan lingkungan. Manusia makan dari tumbuh-tumbuhan, misalnya beras, jagung, tomat, dan berbagai jenis sayuran. Selain itu, manusia juga makan daging hewan yang merupakan bagian dari lingkungan. Kita mempunyai hak untuk memanfaatkan lingkungan seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara, sinar matahari, kayu, barang-barang, tambang, dan lain sebagainya untuk keperluan hidupnya. Namun, dalam memanfaatkan alam tersebut, kita harus melakukan dengan bertanggung jawab. Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Dalam wawancara, ada pihak penanya dan ada pihak yang menjawab pertanyaan. Pihak yang menjawab pertanyaan dalam wawancara disebut narasumber. Sebelum melakukan wawancara, kamu harus mempersiapkan beberapa hal berikut. 1. Membuat janji dengan narasumber terkait waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. 2. Mempersiapkan daftar pertanyaan wawancara. 3. Mempersiapkan alat pencatat atau perekam. Ketika melakukan wawancara, ada beberapa tahap yang harus diperhatikan. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tahap membuka. Yang pertama adalah pewawancara memperkenalkan diri. Pewawancara mengemukakan maksud dan tujuan wawancara. Yang kedua, tahapan inti. Pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Pertanyaan tersebut diajukan secara teratur sopan. Yang terakhir, tahap akhir. Akhiri wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Mengucapkan terima kasih dan berpamitan dengan sopan. Sumber-sumber energi. Sumber energi dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. 1. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber-sumber energi yang habis jika dipakai terus-menerus, contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Jika sumber energi habis terpakai, kita tidak bisa membuatnya lagi. Membutuhkan waktu berjuta-juta tahun lagi sampai sumber energi tersebut dapat tersedia lagi. 2. Sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang selalu tersedia di alam dan dapat diperbarui. Contohnya sumber energi yang dapat diperbarui antara lain
matahari, angin, air, dan energi geotermal. Kita juga bisa mendapatkan energi yang bisa diperbarui dari hewan dan tumbuhan. Berikut beberapa contoh penjelasan sumber energi yang dapat diperbarui. Yang pertama adalah matahari. Sumber energi ini adalah yang paling penting dalam kehidupan manusia. Panas matahari dapat digunakan untuk proses fotosintesis, pembangkit listrik, tenaga surya, mengeringkan pakaian, mengeringkan ikan, menjemur padi hasil panen, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah angin. Angin sering dimanfaatkan untuk memutar kincir angin. Kincir angin yang berputar tersebut menggerakkan generator yang menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, panas bumi. Energi panas bumi atau geotermal berasal dari energi panas dari kerak bumi. Energi ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga uap. Yang keempat, biofuel. Biofuel adalah bahan bakar hayati yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Sumber energi ini dapat dari tanaman yang memiliki kadar gula tinggi, misalnya tebu dan sorghum. Air. Air yang bergerak dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk pembangkit tenaga air. Biomasa. Energi biomasa berasal dari limbah yang dapat dari organisme yang masih hidup atau yang belum lama mati. Gelombang. Dalam bidang olahraga, energi ini dipakai peselancar untuk berselancar. Selain itu, gelombang laut juga dapat digunakan untuk memutar turbin pembangkit listrik. Mata pencarian penduduk berdasarkan kondisi geografis. 1. Corak kehidupan masyarakat pantai. Kondisi geografis pantai yang dekat dengan laut dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata yang menarik. Namun, kondisi tanahnya kurang baik jika dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Masyarakat di daerah ini umumnya bekerja sebagai nelayan, pengolah tempat wisata, perajin, pedagang, buruh pelabuhan, pengusaha tambak, petani garam, dan lainnya. Yang kedua, corak kehidupan masyarakat di dataran rendah. Kondisi geografis di wilayah dataran memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Oleh karena itu, hampir seluruh aktivitas penduduk terpusat di daerah ini. Di wilayah ini, penduduk biasanya bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Lahan pertanian di daerah ini dimanfaatkan untuk bercocok tanam padi, tebu, dan jagung. Selain itu, sektor-sektor biasanya lebih cepat berkembang. 3. Corak kehidupan masyarakat di dataran tinggi. Daerah dataran tinggi terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut dan beriklim dingin atau sejuk. Penduduk di daerah ini umumnya bekerja sebagai petani dan buruh perkebunan. Tanaman yang biasa ditanam oleh para petani di daerah ini adalah sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Ada juga petani yang menanam tanaman perkebunan seperti teh, kopi, dan tembakau. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Dalam musik, setiap nada memiliki tinggi nada tertentu. Nada sering diistilahkan dengan not. Perhatikan tangga nada berikut. Tempo. Tempo merupakan ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Kecepatan lagi bisa diukur dengan alat yang bernama metronom. Keterangan tempo biasanya diletakkan di bagian kiri atas sebelah lagu di bawah penulis nada dasar lagu tersebut. Menjiwai sebuah lagu. Menyanyi adalah melantunkan suara dengan nada-nada yang beraturan. Ketika menyanyi, kita dapat menggunakan alat musik sebagai iringan. Ketika menyanyi, kita harus menjiwai lagu tersebut. Penjiwaan lagu dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal berikut. 1. Menguasai materi lagu. 2. Mengerti isi lagu. 3. Menerapkan pemenggalan kalimat dengan baik. 4. Memahami tanda-tanda yang dapat dalam lagu. Demikian pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga dapat dipelajari dan dipahami anak-anak.
Untuk tugas tema 9, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6, bagian B-nya saja ya. Masing-masing bagian B-nya saja. Lalu isinya saja ditulis di buku tulis. Itu saja tugas yang Ibu berikan hari ini. Tetap semangat belajarnya, tetap semangat berpuasanya, dan tetap semangat belajar walau kita belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.